Oke, gua mau komentarin soal video ini. Coba dengerin dulu. Guru, dua-duanya selalu bilang ke gue gini, kalau lu nggak sekolah dengan baik ya, lu nggak sekolah dengan baik, lu nggak sekolah pintar, lu mau jadi apa sih? Selalu bilang, mau jadi apa sih, mau jadi apa sih, mau jadi apa sih? Tapi gue tahu mereka tuh semua bohong, ya karena itu sistemnya scam. Apa yang gue belajar di sini, dia bilang, kalau lu nggak sekolah nggak akan sukses, kalau lu nggak kuliah dengan GPA yang baik, kalau IP lu nggak bagus, terus susah cari kerja. Ngapain cari kerja? Kenapa nggak bikin pekerjaan untuk lapangan kerja untuk orang lain? Ngapain cari kerja? Orang bilang, oh tapi nggak ada modal. Modal tuh hal terakhir yang lu butuh. Gue bikin bisnis nggak ada yang pakai modal, sama sekali nggak ada yang pakai modal. Gue pernah jualan buku sulap pas SD itu nggak ada modalnya. Modal tuh hal terakhir. Kalau kalian punya bikin bisnis nih, kalian jago nih, lu bikin aja misalnya. Sekarang kan banyak tuh startup yang dibikin. Oke, sekolah itu scam. Jadi, lo inget ya, gue pernah sekolah di Indo, pernah sekolah di Aussie, pernah sekolah di Amerika. Look, memang sistem pendidikan, terutama di Indonesia, nggak ideal. Tapi untuk bilang itu scam, dan bilang ibunya bohong, gurunya bohong, kalau sekolah nggak jadi apa-apa, itu memang pemikiran lama. Sekolah nggak menjamin seseorang itu nanti kerjanya sukses. Cuma ada beberapa poin nih, yang kata-kata dia mungkin bisa lebih wise menurut gue. Terus juga Pak Patrick, setahu gue, dia lulusan Kanisius. Apakah lo mau bilang Kanisius itu pendidikan scam? Lulusan Cornell juga scam. Satu, Singapura, yang kita tahu pendidikannya itu salah satu yang terhebat, terutama di STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Itu negara gila banget dalam hal akademik. Dan kedua, China, itu juga gila banget soal akademik. Dan negara-negara itu semua, waktu mereka habis perang dunia II, semuanya tuh negara miskin. Sekarang Singapura bisa GDP per kapita 72.000 US, China bisa GDP per kapita 12.500 US. Itu ya karena pendidikan. Lee Kuan Yew nekenin banget sistem pendidikan. Jadi engineer kah, jadi programmer kah, jadi dokter kah, jadi lawyer kah, di Singapura, di Hong Kong, di China, semua negara-negara ini tuh menekenin pada education. Di China emang programmer bisa semuanya belajar pakai YouTube aja juga nggak ada di sana ya. Dan kedua, kalau lu misalnya ke dokter, ke lawyer, ke accountant, kalau dia bukan dari university yang terkenal atau lulusan yang terbaik, gue juga nggak mau. Dan di videonya dibilang, oh itu scam, semua orang ini apa nggak ada gunanya matematiknya. Terus teknologi yang bikin handphone siapa? Yang bikin microchip siapa? Yang bikin kamera buat ngerekam itu teknologinya kalau semuanya orang jadi pengusaha gimana? Itu kan semua kita perlu engineer, perlu electrical engineer, perlu mechanical engineer. Mobil keren lo yang lo naikin kan yang bikin engineer. Kalau semua orang jadi pengusaha, terus yang jadi pekerja siapa dong? Di videonya ini juga dibilang kerja apa jadi pengusaha nggak perlu modal apa segala macam zaman VC, venture capital, private equity. Sorry, gue tahu lo udah pernah ketemu Patrick Waluyo. Pak Patrick kan juga lulusan Cornell. Dia juga dulu pernah kerja di Goldman Sachs. Terus kalau dilihat semua founder VC yang ada di Indo deh ya, itu semuanya adalah jebolan-jebolan, ada MIT, ada Harvard, ada Cornell, ada Yale, ada Princeton, dan kebanyakan semuanya ambil MBA. Apakah itu semuanya scam? Dan juga contoh, Bang Jago deh, Jerry Eng misalnya ya, dia profesional. Banyak juga profesional di Indo, gajinya nggak 30 juta, gajinya bisa 500 juta, bisa 1M. Tapi mereka profesional, mereka juga bisa dapat saham, bisa dapat stock option, bisa dapat bonus dari pemegang saham. Kalau dibilang perusahaan kalau mecat lo terus lo nggak jadi apa-apa, nggak juga, tergantung lo dong. Kalau misalnya lo perform, dia mah dipecat atau dia resign kapanpun, bukan dia yang nyari kerja, kerjaan yang ngantri buat dia. Dan gue juga banyak tahu teman-teman gue yang dia bisa resign anytime, bisa cari kerja dimanapun gitu. Dan itu juga karena education dia. Cara menuju sukses, cara menuju kebahagiaan bukan berarti harus jadi pengusaha. Dan gak bisa ngambil enteng pendidikan itu scam. Gue paham zaman sekarang, karena sekarang
banyak avenue buat belajar. Nggak semua tergantung sekolah, nggak semua tergantung guru. Semua sekolah di Indo bukan berarti semuanya bagus. Kalau lu sekolah, lu kuliah, bukan berarti lu pasti sukses. Tapi ini masalah probability juga dong. Dari berapa orang yang drop out, berapa orang bisa jadi kayak Bill Gates, berapa orang yang bisa jadi kayak Elon Musk, berapa orang yang bisa jadi kayak Steve Jobs, berapa orang yang bisa jadi kayak William Tanujaya, foundernya Tokopedia gitu. And oh ya, by the way, foundernya Gojek itu lulusan Harvard kalau nggak salah. Iya nggak sih? Si pengusaha-pengusaha ini kalau mau ngebangun perusahaan yang hebat-hebat atau at certain point, kalau dia udah ngatur 1.000 orang, belasan ribu orang, puluhan ribu orang, ya mereka perlu profesional dong. Nggak bisa semua pegawai-pegawainya nggak lulus, nggak bisa semua pegawai-pegawainya itu lulusan drop out kan. Jadi intinya satu, bukan scam, cuma bisa dibilang sekarang udah banyak alternatif selain ngikutin sekolah yang tradisional. Dan memang nggak semua guru bagus, nggak semua sekolah bagus. Cuma yang disalahin jangan seluruh pendidikannya dong. Mungkin yang dibenerin sistem pendidikannya, atau yang dibenerin gurunya, atau yang dibenerin sekolahnya. Bukan berarti semua orang harus jadi pengusaha. Ada yang dia mau jadi dokter, ada yang mau jadi electrical engineer, ada yang dia mau jadi designer, ada yang dia mau jadi anak kreatif, ada yang dia mau jadi scientist, programmer, whatever. Bukan berarti dia mau jadi pengusaha. Tiap-tiap orang kan dibikin beda. Kalau semua orang jadi pengusaha, yang jadi pegawai siapa? Terus juga, by the way, balik lagi ke soal sekolah. Itu juga bukan belajar aja ya. Bukan cuma belajar learn skill. Tapi juga networking. Belajar bersosialisasi dengan orang. Belajar work in teams, work in groups, work with other people juga. Kalau menurut gue intinya, in whatever you do your best. Di sekolah lu do your best. Di kerjaan you do your best, di usaha you do your best. Mungkin your best mungkin not good enough buat sekolah. Ternyata lu jagonya dagang. So ya udah lu jadi pengusaha. Kasarnya begini, orang yang udah sekolah susah-susah nilainya bagus aja, mau cari kerja susah. Terus apakah solusinya adalah ya udah DO aja terus jadi pengusaha? Iya, kalau gagal gimana, jadi gelandangan gitu.